Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudia Ulfa dengan NIM 12050122415. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang regresi linier berganda 3 variabel. Saya akan mengerjakan kembali soal berikut. Nah, di sini terdapat data tentang nilai akhir kimia. Nah, nilai akhir kimia ini berpengaruh kepada ujian, kemudian frekuensi membolos, dan nilai kuis. Di sini sudah ada 12 data. Nah, nilai akhir kimia ini adalah Y, kemudian ujian itu adalah X1, frekuensi membolos adalah X2, dan nilai kuis adalah X3. Kemudian di sini juga ada X1Y, X2Y, X3Y, X1 dikali X2, X1 dikali X3, X2 dikali X3, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan pola regresi untuk menganalisa data yang berikutnya. Jenis data ini sebanyak 12 data. Nah, kita memerlukan tabel penolong untuk menyelesaikan regresi linier tersebut. Nah, setelah X3, di sini ada tabel X1Y, kemudian X2Y, dan sampai ke X3 pangkat 2. Nah, di sini kita akan mencari jumlah nilai akhir kimia terlebih dahulu dengan memasukkan rumus sum. Kemudian kita sorot. Nah, langsung kita kopikan saja. Di sini kita adalah nilai sigma, yang dibutuhkan adalah nilai sigma, maka kita akan mencari nilai X1 dikali Y sama dengan X1 ya, dikali dengan Y. Bentar. Nah, kemudian kita sorot ke bawah, kita kopikan. Lanjut, kita akan mencari X2 dikali Y sama dengan X2 dikali Y. Maaf, X2 dikali dengan Y. Bentar. Nah, langsung kita kopikan saja. Selanjutnya yaitu X3 dikali Y sama dengan X3 dikalikan dengan Y. Bentar. Nah, langsung kita kopikan. Begitu seterusnya sampai dengan X3 pangkat 2 nanti. X1 dikali X2, X1 dikali X2. Selanjutnya X1 dikali X3, X1 dikali dengan X3. Kita kopikan. Di sini saya tadi sudah mencari nilai akhir kimia. Lanjut X2 dikali X3. X2 dikali X3. Kita kopikan. Lanjut X1 pangkat 2. X1 pangkat 2. Bentar. Langsung kita copy, maaf. Kita ulang lagi. Sama dengan X1 pangkat 2.
rapikan. Selanjutnya adalah X2 pangkat 2. Lanjut yang terakhir adalah X3 pangkat 2. Nah, kita sudah selesai dengan data penolong atau tabel penolong di sini. Maka kita akan mencari matriks yang diperlukan, yakni tentukan matriks A. Kita akan mengisi kolom-kolom di sini dengan sigma yang berada di sini sampai ke dari n sampai ke sigma yang terakhir, yakni sigma X3 pangkat 2. Nah, n yakni 12. Kemudian sigma S1 kemudian sigma X2 kemudian sigma S3 sama dengan sigma S3 rapikan dulu. Nah, lanjut di sini adalah sigma S1 X1 lanjut sigma X1 pangkat 2. Ini dia sigma X1 pangkat 2. Kemudian sigma X1 dikali X2 dikali X2, kemudian X1 dikali X3. Lanjut yang ketiga, kolom ketiga sigma X2 kemudian setelah sigma X1 sigma X1 dikali X2 sigma X1 dikali X2, lanjut sigma X2 pangkat 2 kemudian X2 dikali X3 dikali X3. Kolom yang terakhir yakni sama dengan sigma X3 kemudian ini sigma X1 dikali X3 kemudian X2 dikali X3 dan terakhir yaitu X3 pangkat 2. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Selesai untuk matriks A. Setelah kita menentukan matriks, kita akan menentukan nilai H di sini. Yakni yang pertama itu adalah sigma Y sama dengan nilainya sigma Y, kemudian sama dengan X1 dikali Y, X1Y, kemudian
X2Y, kemudian yang terakhir X3Y. Oke. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan menentukan matriks A1. Nah, untuk menentukan matriks ini kita menukarkan dengan cara menukarkan kolom matriks dengan kolom yang ada di H ini. Misalnya ini seperti yang ini, tentukan matriks A1, maka kita memasukkan nilai H ini ke kolom yang pertama, menukarkan nilai di kolom yang pertama dengan nilai H, sama dengan enter. Kita sorot. Nah, selanjutnya di kolom 2, 3, dan 4 itu sama seperti yang di atas. Kita sorot saja. Yang ini kita sorot juga. Nah, selesai. Selanjutnya ini adalah matriks yang kedua, maka kolom yang pertama itu tetap sama seperti dengan matriks yang pertama tadi, namun kolom keduanya kita tukarkan dengan kolom H, sama dengan kolom 1. Kita sorot. Kemudian ini dia yang digantikan, yang ditukarkan matriksnya, yaitu kolom H. Kita sorot. Selanjutnya ini di kolom 3 sama dengan yang pertama. Kolom keempat juga sama. Nah, di kolom matriks yang selanjutnya juga begitu. Menukarkan nilai matriks dengan yang ada di kolom H. Sama dengan ini, sama. Kemudian kolom yang kedua itu sama. Kemudian di sini matriks ketiga, maka kita menggunakan nilai yang berada di kolom H. Matriks keempat itu sama. Kita sorot. Kita kopikan ke bawah. Nah, selanjutnya matriks yang keempat, matriks A4. Kolom pertama itu sama dengan yang pertama tadi. Kolom ketiga itu sama dengan yang pertama. Namun kolom keempat kita tukarkan dengan kolom yang H. Oke, selesai. Kita rapikan terlebih dahulu.
Setelah selesai mencari nilai metrik, maka kita akan mencari nilai determinan dengan memakai rumus mdeterm matriks determinan sorot semuanya datanya, tidak yang nilai matriks saja ya, yang nilai H tidak. Enter. Selanjutnya determinan yang A1 kita sorot, enter. Selanjutnya determinan yang A2 kita sorot, enter. Lanjut, kemudian determinan yang terakhir oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari nilai B1, yakni dengan cara determinan A1 dibagi dengan determinan A. Baik, di sini kita masukkan nilainya sama dengan determinan A1, ini dia. Kemudian dibagi dengan determinan A, ini dia. Enter. Nah, di sini kita ulang lagi ya, kita buat di sini di tengah sama dengan determinan A1 dibagi determinan A. Bentar. Nah, ini di hasilnya. Lanjut, determinan A2 dibagi dengan determinan A. Enter. Hasilnya. Kemudian ini determinan A3 dibagi dengan determinan A. Enter. Kemudian yang terakhir, determinan A4 dibagi dengan determinan A. Oke, selesai. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai B1, B2, B3, dan B4. Selanjutnya kita akan mencari nilai regresi berganti. Mari kita masukkan nilainya terlebih dahulu. Di sini ada B1. Kita masukkan nilai B1. Enter, kemudian tambah. Tambah, kemudian B2, masukkan nilai B2, dikali X1, kemudian ditambah ini ditambah dengan
B3 dikali dengan X2 kemudian ditambah dengan B4 dikali dengan X3. Oke, mari kita cari di sini ya. Sama dengan B1 ditambah dengan B2 dikali dengan X1 kemudian ditambah dengan B3 dikali dengan X2 kemudian ditambah dengan B4 dikali dengan X3. Enter. Dapatlah hasil 92,74. Nah, misalkan di sini kita buat 60, maka dia otomatis juga langsung berubah nilai Y-nya. Maaf, ini di kolom di sampingnya karena saya takut di sini tadi tidak terlihat gitu. Soalnya ini 90. Enter, maka dia langsung berubah. Di sini kita dapatkan regresi bergandanya. Kemudian ini juga kita sudah mendapatkan nilai apabila ada data yang baru, kita cukup memasukkan rumus seperti ini. Baik, di sini kita sudah mencari dengan nilai manual, dengan data manual. Kemudian kita akan mencari dengan menggunakan Windows. Saya di sini menggunakan Windows. Oke, kita buka file. Kita ulangi lagi, kita buka file. Yang pertama, kemudian options, kemudian add-ins, klik add-ins, kemudian analysis toolpath. Setelah itu go analysis toolpath, oke. Kemudian kita buka di sini data. Di sini sudah ada data analisis. Kita cari regression, kemudian oke. Kemudian di sini kita disuruh memasukkan input Y. Maka di sini kita masukkan nilai Y. Nah, kita sorot Y. Oke, kemudian di sini input dan rank, maka kita masukkan nilai X semuanya. Oke, di sini kita select yang residual. Kemudian nah, di sini sudah keluar nilainya. Kita copykan yang ini. Bisa kita lihat di sini sama nilainya. Nilai intercept ini sama dengan nilai B1, nilai X variabel 1 sama dengan nilai B2, kemudian nilai B3 sama dengan nilai X variabel 2 dan nilai X variabel 3 sama dengan nilai B4. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah-salah kata dan juga salah dalam memberikan materinya, saya mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.